Kenapa tidak? Keluarga kamu sudah menyia-nyiakan aku selama ini. Kalau saja 8 tahun yang lalu aku bisa melahirkan anak, mungkin sekarang anak itu sudah besar dan kita bisa hidup bahagia. Jadi ini semua perangkap kamu. Perjalanan selama 3 hari itu juga merupakan rencana kamu untuk menghancurkan hidupku. Iya. Terserah Papa mau ngomong apa aja. Tapi Pak, jangan sesekali Papa merusak hubungan saya dengan Henry. Papa harus tahu, kalau saya sangat menyayangi Henry, seperti anak saya sendiri. Turuti keinginanku. Setelah kamu pulang nanti, batalkan pernikahanmu dengan Andini. Nggak mungkin, Tak. Nggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Aku ini telah menikahi dia. Dan aku nggak bisa menceraikan dia tanpa alasan. Kenapa kamu mesti menyalahkan keluarga Handoko? Vina meninggal karena berbagai tekanan yang dia hadapi. Semua anggota keluarga Handoko menginginkan banyak hal dari dia. Jadi istri yang baik, jadi menantu yang baik, ipar yang baik, semuanya. Menurut saya nggak begitu. Sepertinya keluarga Handoko sangat memuji Vina. Tentu saja, karena Vina berhasil memenuhi keinginan keluarga Handoko untuk menjadi wanita yang baik. Kamu tahu, kalau besok adalah hari peringatan kematian Vina. Benny nggak kasih tahu kamu. Benny pasti lupa. Atau pura-pura lupa. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Enggak, Benny nggak mungkin lupa. Benny sangat mencintai Vina. Bahkan pada saat aku menemukan dia, dia masih memegang foto Vina. Oh ya? Benny mencintai Vina setelah Vina meninggal. Tapi dulu, waktu Vina masih hidup, apa dia pernah peduli? Kayaknya aku udah terlalu lama di sini. Saya permisi dulu ya. Tunggu dulu. Saya kan belum selesai bicara. Apa kamu nggak ingin tahu lebih jauh tentang Benny? Mungkin kamu menganggap ini gosip. Tapi sebagai istrinya Benny, rasanya kamu harus tahu. Gosip? Gosip apa? Benny suka pulang malam kan? Apa kamu nggak pernah curiga kalau dia pergi dengan perempuan lain? Aku sangat percaya sama Mas Benny. Kamu ini benar-benar wanita yang baik sekali. Kamu tidak pernah berprasangka buruk pada suami sendiri. Tapi kamu harus hati-hati. Ini buku karangan saya. Isinya tentang kehidupan pasangan suami istri. Saya membuatnya berdasarkan pernyataan dari beberapa pasang suami istri. Oh. Kamu baca deh. Siapa tahu bisa jadi masukan yang baik untuk kamu. Makasih ya. Gelang kamu bagus sekali. Ini dari Mas Benny, oleh-oleh waktu di Jogja. Oh ya? Loh, tapi Din, kok inisialnya L? Bukannya A? Tuh. Sudahlah, paling juga Benny salah ambil. Biasalah, bisa aja kan kalau dia terlalu sibuk dengan pikirannya sendiri. Saya permisi dulu ya. Oke. Ma, ada apa? Kok nggak telepon dulu? Kenapa saya harus telepon dulu? Emangnya saya orang lain? Saya kan bukan tamu yang harus bikin janji temu. Bukan begitu. Maksudku kalau ada masalah apapun, kamu kan bisa membicarakannya lewat telepon. Ini bukan masalah sepele yang bisa dibicarakan lewat telepon. Emangnya saya ganggu? Nggak begitu. Oh ya, mau minum apa? Nggak perlu. Saya mau bicara ke masalah pokoknya saja. Masih ada hubungan apa kamu dengan pelayan restoran itu? Dewi maksudmu? Iya, Ratna Dewi. Mama kok masih mengingat-ingat masalah itu lagi sih?
Bukankah kita sudah berjanji untuk tidak mengungkitnya kembali? Iya, saya tahu itu. Tapi Henry tahu dari mana siapa itu Ratna Dewi? Baiklah, ku beritahu kamu. Henry memang sudah tahu bahwa kamu bukan ibu kandungnya. Nggak mungkin. Kalau Henry nggak mendengar dari seseorang, dia nggak akan pernah tahu. Dan seseorang itu pasti kamu, kan? Saya juga nggak tahu Henry bisa tahu kamu bukan ibu kandungnya. Saya kira dia bisa menutupi hal itu dengan baik. Henry sangat menderita. Dia ingin selalu membuktikan kebenaran dan keberadaan ibu kandungnya. Hingga pada suatu hari dia mendesakku untuk mengatakan sesungguhnya. Hingga saya tidak tega untuk tidak mengatakannya. Jadi kamu bilang sama Henry kalau Ratna Dewi itu adalah ibu kandungnya? Kamu menghancurkan hubungan saya dengan Henry. Kenapa begitu? Kan Henry sudah cukup lama tahu tentang hal itu. Dan dia tetap menghormati dan mencintaimu seperti ibu kandungnya sendiri. Enak aja kamu ngomong. Kamu sendiri yang bilang sama saya kalau Henry itu pintar sekali menutupi sesuatu di depan orang. Gimana kalau cinta dan hormatnya sama saya enggak sungguh-sungguh? Gimana kalau selama ini Henry hanya pura-pura sama saya, Pak? Saya kira Henry tidak pernah pura-pura. Kamu kan kenal wataknya selama ini. Henry itu anak yang jujur. Sekarang saya harus menerima kenyataan kalau saya kalah dari pelayan restoran itu. Kalian kan tidak sedang bertempur. Buat apa mempersoalkan kalah dan menang? Lagi pula Dewi sudah pergi entah kemana. Tapi saya sudah menerima anaknya dari hasil hubungan kalian. Itu artinya saya sudah kalah dari dia. Sekarang Henry sudah jadi orang sukses. Dan dia tahu siapa dirinya. Gimana kalau suatu hari dia akan mencari dan kembali ke pelukan ibunya? Kamu jangan berkata begitu. Kalau ada yang harus disalahkan, akulah orangnya. Henry tidak bersalah apa-apa. Percayalah, dia tidak akan meninggalkanmu. Dia sangat menyayangimu dan menganggapmu sebagai ibu kandungnya sendiri. Percaya. Loh, kamu kok belum tidur sih, sayang? Hei, kenapa sih diam aja? Ada yang mau kamu bicarain? Mas, aku merasa seperti orang asing di rumah ini. Kamu kok bilang itu sih? Aku nggak bisa hidup begini terus. Aku nggak bisa hidup dengan kamu lagi. Aku nggak bisa tinggal di sini. Sepertinya aku nggak bisa mempertahankan perkawinan kita. Semenjak kita datang ke rumah ini, aku berusaha untuk menjadi istri yang baik, kakak ipar yang baik, menantu yang baik, bahkan ibu yang baik bagi baby. Tapi aku merasa tertekan sedikit demi sedikit. Dan aku selalu menemui berbagai macam pertanyaan yang aku sendiri nggak tahu apa jawabannya. Din, pertanyaan apa? Ya pertanyaan tentang kamu. Kamu selalu menyimpan rahasia tentang banyak hal. Dan itu membuat aku tersiksa, Mas. Sekarang ini kita udah jadi suami istri. Dan sudah seharusnya kita saling berbagi.
Kamu ini kenapa sih? Kamu tuh nggak seperti biasanya bicara seperti ini. Apa ada orang yang ngomong sesuatu tentang aku atau kita? Din, kamu jangan percaya sama orang-orang seperti itu. Mereka itu biasanya menginginkan atau berniat menghancurkan keluarga kita. Ya, tapi kan aku nggak bisa terus-terusan diam dan melihat sesuatu yang aku pikir nggak beres. Apa sih yang kamu anggap nggak beres tuh? Ya kamu selalu memikirkan Vina. Kamu selalu merasa bersalah atas kematian Vina. Apa dulu kamu selalu menyia-nyiakan dia? Din, aku itu sangat mencintai Vina. Dan aku sangat bersalah atas kematiannya. Kenapa kamu hanya merasa bersalah atas kematian Vina? Kenapa kamu tidak merasa bersalah atas banyak hal yang menimpa diri dia? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu telah membuat Vina tertekan dan menderita. Itu sebabnya kamu selalu merasa dihantui atas kematian dia. Siapa yang ngomong sama kamu? Siapa? Siapa? Bilang sama saya siapa? Din, kamu tuh nggak ngerti situasi waktu itu. Ya kalau begitu sekarang kamu cerita. Hubungan aku dan Vina sudah aku ceritakan semuanya sama kamu. Kamu percayalah sama aku, Din. Semuanya? Apa kamu betul-betul sudah menceritakan semuanya? Din, apalagi sih yang aku mesti ceritakan sama kamu? Semuanya udah aku bilang sama kamu. Kamu percaya apa enggak, terserah kamu lah. Kalau kamu nggak ada apa-apa, kamu nggak mungkin merasa bersalah, gelisah, dan kamu juga aneh. Mas, mestinya kalau ada masalah, Mas ngomong sama aku. Aku pikir itu yang kita butuhkan dalam hubungan ini. Baik. Tapi kamu harus bilang sama aku. Siapa yang bicara sama kamu? Dan siapa yang menjelek-jelekkan nama aku? Nggak ada. Itu semua keluar dari aku sendiri. Kenapa sih kamu malah memperburuk keadaan? Kamu tahu, justru gara-gara kamu lah maka hubungan kita renggang. Aku cuma nggak ingin kamu selalu dibayang-bayangi sama Vina. Dan aku tidak mau posisi aku hanya untuk menggantikan Vina. Aku adalah Andini, bukan Vina. Makan sama binatang yang besar. Makanya anak-anak itu harus nurut sama orang tuanya. Gitu. Apa sayang? Ini ngantuk. Ngantuk? Mau dengar Oma cerita? Mau bobo aja sayang? Ya, yuk, yuk. Yuk Oma. Yuk. Tuh. Mau dibawa lagi? Pulang jam berapa kamu semalam, Ben? Jam 10, Mam. Kenapa emang? Mama gak suka kalau kamu pulang malam-malam. Soal kerjaan kan bisa ditanganin sama bawahan kamu. Dan Mama juga gak suka kalau kalian berantem malam-malam. Sudah. Teruskan makannya. Yuk. Loh, kalian mau kemana? Mau keluar sebentar, mah. Ada urusan. Permisi, Ma, Pa. Mereka itu kan emang anak-anak yang nggak tahu diri. Orang tua belum selesai makan, mereka malah udah pergi. Lola, gak baik ngomong gitu. Mas, kenapa sih? Kok tiba-tiba Mas mengajak aku ke sini? Apa karena semalam aku terus-menerus menanyakan Vina? Din, kamu kan tahu kalau hari ini adalah hari kematiannya Vina. Iya, aku tahu. Aku hanya ingin
kamu mengetahui semua tentang diriku. Lalu, aku ingin kamu mendengar semua kata-kata yang akan aku ucapkan di depan Nisa Nevina. Mudah-mudahan semua persoalan bisa terjawab sekarang. Vin, 8 tahun yang lalu, karena Mama menyukai kamu, makanya kita menikah. Kamu sudah memberikan aku seorang bayi yang cantik. Dan kita telah menjalani hidup yang bahagia, Vin. Tapi sayangnya, kakak kamu, dia menganggap kamu seorang pengkhianat. Benny Handoko, akhirnya kamu datang. Leta, kamu datang juga. Tolong, Let. Jangan ganggu kami. Kami sudah menemani Vina. Tak, Leta, ayo kita pulang, Tak. Let, ngapain kamu balik lagi? Ada yang ketinggalan. Aku mau cari. Cari aja. Tapi hati-hati. Tunggu sebentar. Ada yang ingin aku sampaikan padamu. Ada apa, Let? Kamu pasti mau mendengarnya. Let, ayo kita pulang lah. Kalau bukan karena aku mempertimbangkan persahabatan kita sejak kecil, sebenarnya aku juga malas memberitahukan hal ini padamu. Sekarang terserah kamu. Mau dengar atau tidak? Apa yang pengen kamu katakan? Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa. Aku cuma tahu menulis. Aku nggak paham tentang saham. Tapi sekarang aku ingin menjual saham 5%-ku di bank milik kalian. Masalah ini tidak perlu kita bicarakan di sini. Terserah. Tapi sudah ada orang yang mau menawarnya. Dan karena aku pikir kita ini saudara, ya aku tawarkan ke kamu dulu. Bagaimana? Kenapa kamu mau menjual saham kamu? Kamu udah nggak punya uang lagi. Saham itu milikku. Jadi terserah aku mau jual atau tidak. Kamu pikir-pikir saja dulu penawaranku. Tapi kamu harus cepat-cepat memutuskan. Karena sudah banyak yang antri mau beli sahamku. Nanti sore saja aku sudah ada pertemuan dengan salah seorang pembelinya. Siapa saja boleh beli. Penawaran tertinggi, itu yang dapat. Kenapa harus tergesa-gesa sih? Kamu ada waktu sampai jam 4 sore nanti. Setelah itu maaf, tidak ada lagi penawaran. Dan kalau misalnya kamu memang berminat, Ben, aku bisa memberikan beberapa keringanan. Terima kasih. Halo? Kalian rupanya benar-benar ingin supaya bank kalian itu pindah tangan ke orang lain ya. Padahal saham 5% itu bisa merubah situasi. Let, tunggu dulu. Kamu dengarkan aku dulu, Let. Tidak. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Aku cuma mau memperingatkan. Saham 5% itu sangat berarti bagi ibumu. Tanpa saham itu, dia tidak akan lagi jadi komisaris. Jadi jangan salahkan aku kalau kelak kita bersama-sama akan melihat kehancuran keluarga Handoko. Let, Leta, Leta, halo, Let. Ma, duduk, Ma. Mama nggak sangka kamu masih berhubungan sama perempuan brengsek itu. Loh, Benny memang udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Kamu mau bohongin Mama, Ben? Mama itu dengar sendiri, baru aja kamu nyebut-nyebut nama Leta di telepon. Iya, emang itu Leta, Ma.
dia mau menawarkan suatu kerjasama sama Benny, cuman Benny menolaknya. Bagus. Mama senang dengarnya. Ben, Mama ingetin kamu sekali lagi. Jangan pernah kamu berurusan sama perempuan itu. Kamu bisa celaka, Ben. Iya, Ma. Oh iya. Mama ada keperluan apa kesini? Mama mau nagih janji sama kamu. Janji? Janji apa? Kamu bilang kamu mau kenalin Mama sama pemegang saham 5% bank kita. Kalian ketemu kan kemarin di Jogja? Terus? Kapan kami bisa ketemu? Dia lagi sibuk Ma di Jogja. Tapi kalau sampai dia ke Jakarta, Benny pasti akan menyarikan waktu supaya dia bisa ketemu sama Mama. Oke. Mama kesini cuma untuk membicarakan soal saham. Kalau emang itu, kenapa nggak kita bicarakan di rumah saja sih, Ma? Ma. Ben, Mama tuh lagi bingung. Kenapa, Ma? Mama bingung mikirin papa kamu. Kerja terus. Kayaknya nggak ada masalah lain yang harus diselesaikan. Padahal kan ada masalah kakeknya Lola. Masalahnya Henry. Mama kan nggak mungkin, Ben, bisa nyelesain semua masalah itu sendiri. Mama kenapa sih harus menyusahkan diri Mama sendiri? Soal Papa yang kerja keras, mungkin emang dia merasa itu kewajiban Papa sebagai kepala keluarga. Jadi emang dia harus bekerja keras. Soal Lola, kayaknya dia sendiri udah acuh sama kakinya, Ma. Dia udah gak peduli sama kakinya dia sendiri. Dan Henry, masalahnya kan udah selesai, Ma. Polisi sudah menanganinya. Mama gak usah khawatir. Ben, Hah? kamu masih bertengkar sama Dini? Benny gak pernah bertengkar kok, Ma. Kamu nggak usah bohong sama Mama. Mama tuh tahu. Ben, Mama juga pasti marah kalau Mama jadi dia. Loh, namanya juga baru pengantin. Kamu kok tinggal-tinggal? Ya, dia pasti kesel dong, Ben. Waktu kamu ke Jogja, Dini pergi semalaman. Dan dia nggak pulang. Dini pergi semalaman dan nggak pulang. Loh, Dini nggak bilang sama kamu? Lola! La! Loh, Den Henry kok tumben sudah pulang? Bibi ngeliat Lola nggak? Dari pagi, Den, belum pulang. Katanya ke toko buku. Loh, mau kemana? Baru dateng kok pergi lagi? Saya mau cari Lola. Nanti juga saya pulang lagi. Ya? Seisi rumah senengannya keluar. Rumah segini gedenya nggak ada yang nungguin. Dan sayang-sayang ya. Dulu ah. Tunggu, kamu mau kemana? Kamu mendingan pulang aja.
Kamu tuh emang laki-laki nggak tahu diri ya? Abis kamu terima uang dari aku, terus kamu mau pergi kayak gitu aja? Enggak, aku berterima kasih kamu udah ngasih uang sama aku. Dan aku nggak tahu ngebalas kebaikan kamu tuh gimana. Kan kamu bisa ngajak aku pergi. Aduh, nggak usah deh. Aku tuh mau ke rumah sakit, mau jenguk ibu aku. Ya udah, aku ikut. Nggak usah deh. Mending kamu pulang aja. Ntar orang rumah marah-marah kalau kamu nggak pulang. Lagian ngapain sih kamu ikut? Mendingan kamu di rumah. Nonton TV, tidur, makanan yang enak. Gak mau, aku nggak mau pulang. Makanya aku mau ikut. Enggak. Ikut. Enggak. Ikut. Lola. Ayo pulang. Kak Henry ngapain sih ikut campur urusan Lola terus? Lola kan nggak pernah ikut campur urusan Kak Henry. Kembalikan uang Lola. Kak, itu uang Lola. Lola berhak melakukan apa saja terhadap uang Lola. Lah, apa kamu nggak sadar? Laki-laki brengsek ini cuma mau sama uang kamu. Kenapa sih kamu mau kasih dia uang? Dia mau berteman sama kamu karena kamu punya uang. Lola nggak nyangka kakak berpikir seperti itu. Kak, persahabatan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Apa selama ini kakak selalu berteman dengan orang yang beruang? Picik sekali pikiran kakak. Kamu... Maafkan saya lah. Saya nggak bermaksud memukul kamu. Tapi saya nggak mau kamu diperas sama laki-laki brengsek macam dia. Saya nggak tega kamu disakiti. Kamu adik saya satu-satunya. Rob, kamu jawab dengan sejujurnya ya. Apa benar kamu mencintaiku karena uang? Aku mencintaimu bukan gara-gara uang. Sumpah. Benar. Sudahlah. Kamu nggak usah sedih. Mestinya kamu senang dong. Kamu tuh orangnya baik. Gak kayak kakak kamu itu, Henry. Memangnya kenapa dia? Kemarin aku ketemu di bar, malam-malam. Dia bersama kakak iparmu. Mabuk bareng, berpelukan mesra. Apa? Di bar? Kenceng dong, Oh, Tante. jangan kenceng-kenceng, nanti kamu ketim. Selamat sore, Ma. Bimar, tolong ajak main baby dulu ya. Baik, Nyonya. Ayo, main sama Bibi. Lola kemana, Dini? Saya nggak tahu, Ma. Terakhir kali saya ketemu Lola waktu sarapan pagi. Silakan minum, Ma. Ya, terima kasih. Anak itu emang nakal. Kuliahnya nggak becus. Temannya berandalan semua. Mungkin Lola pergi dengan temannya kali, Ma. Soalnya tadi ada temannya laki-laki menelepon dia. Siapa, Din? Dini nggak tanya namanya, tapi sepertinya Dini kenal suaranya. Pasti si Robi. Mama tuh heran. Mama tuh udah berapa kali bilang sama Lola untuk menjauhi anak berandalan itu. Oh iya, Din. Benny udah pulang tuh. Katanya ada yang mau diomongin sama kamu. Kamu temuin dia dulu deh. Ada yang ingin dibicarakan? Saya permisi dulu ke atas, Ma. Lola. Kamu tadi bicara sama Mama. Lola tuh. Sore, Ma. Ma, Lola ke atas dulu ya, mau mandi. Tunggu. Ma, saya permisi mau ke atas dulu. Iya. Dari mana aja kamu seharian? Lola habis beli buku, Ma. Ini bukunya. Lola, Mama nggak suka kamu keluyuran. Apalagi sama si Robi itu. Kok Mama nuduh Lola pergi sama Robi sih? Pasti Kak Henry yang bilang. Mama nggak usah percaya sama omongannya Kak Henry. Mama percaya aja deh sama Lola. Mama nggak percaya sama siapa-siapa.
Kak Henry juga nggak ngomong apa-apa sama Mama. Terus kenapa Mama nuduh Lala pergi sama Robi? Tadi Dini terima telepon dari laki-laki. Katanya cari kamu. Siapa lagi kalau bukan Robi? Dasar perempuan nggak tahu diri. Harusnya dikoreksi diri sendiri dong. Lola, ngomong apa kamu? Jadi semua itu benar-benar terjadi. Din, kenapa sih kamu gak bilang sama aku? Bukannya aku nggak mau bilang, Mas. Saat aku mau cerita sama Mas, Mas waktu itu sedang marah-marah. Dan Mas bilang nggak mau dengar apa-apa karena Mas baru pulang dari Jogja. Iya. Tapi apa yang kamu lakukan sampai pulang sampai pagi? Kak Dini tuh emang gak tau malu ya? Bisa jelek-jelekin orang aja. Padahal Kak Dini sendiri kan yang bikin ulah. Lola, kamu ngomong apa sih? Waktu Kak Benny pergi ke Jogja, ada orang yang melihat Kak Dini sama Kak Henry pergi ke bar, mabuk-mabukan dan bermesraan di bar. Jadi kamu pergi sama Henry? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku nggak sengaja ketemu sama Henry, Mas. Waktu itu ada orang yang telepon dan mengatakan kalau Lola mabuk di sana. Dan aku pergi ke sana. Tapi aku nggak ketemu sama Lola, melainkan aku ketemu sama Henry. Lantas, kamu mabuk-mabukan? Aku nggak bermaksud begitu, Mas. Tiba-tiba aja aku ingin minum. Mungkin karena waktu itu aku bingung dan Mama marah atas kepergian kamu ke Jogja. Sementara aku juga nggak tahu kepergian kamu ke Jogja. Tapi kan kamu nggak perlu pergi ke bar. Apalagi dengan laki-laki lain yang bukan suami kamu. Aku kan udah bilang aku pergi ke sana nggak sengaja. Lagi pula memangnya aku nggak boleh pergi ke bar. Kalaupun kamu pergi ke bar, mana aku tahu kamu pergi dengan perempuan lain. Lisa Handoko, aku pasti akan membalasmu. Sekarang ini aku sedang mengandung salah satu keturunan Handoko. Bagaimanapun juga, kamu pasti kalah. Benny? Oh, kamu, Robi. Ada apa, Kaleta? Kamu belum berhasil menjalankan tugasmu. Aku nggak bisa bayar kamu. Aku akan memberikan kamu uang muka, tapi kamu harus berhasil. Terima kasih, Kak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau perlu, saya akan mencari orang untuk menghadapi Andini. Ingat, kamu hanya boleh melukai tulang dan uratnya saja. Jangan sampai nyawanya ikut melayang. Aku cuma mau memberikan pelajaran pada Benny dan memberikan peringatan keras. Mengerti? Oh ya, saya tahu. Oke deh kalau gitu. Sampai nanti ya, Kak ya. Apa-apaan kamu? Kita kan bukan anak kecil lagi, kita bisa ngomongin baik-baik dong. Hen, aku tahu kamu mencintai Vina dan kamu kecewa pas kita nikah. Tapi aku nggak sangka kamu masih dendam sama aku. Kamu ngomong apaan sih? Hen, dengar. Kamu sengaja menjelek-jelekan aku supaya Dini membenci aku dan mencintai kamu kan? Hen, itu nggak bakalan terjadi. Kok kamu ngomong kayak gini? Aku nggak sudi ngomong sama orang yang pergi dengan istri orang lain ke bar, sementara suaminya pergi. Kamu licik kan? Kamu licik. Jadi itu masalahnya. Seharusnya kamu sadar apa yang kamu lakukan di belakang istri kamu. Kamu enak-enakan pergi dengan perempuan lain, sementara istri kamu menunggu dengan setia di rumah. Jadi kamu cemburu pada kami. Sejujurnya, saya memang menyukai Andini. Tapi saya menghormati dia. Dia wanita yang baik, Ben. Dan kamu mencintai dia kan? Kenyataannya, Andini memang layak dicintai oleh siapapun, Ben.
Malam itu kami tidak melakukan apa-apa. Tapi kalau soal kesetiaan, kamu jangan ragukan Andini. Dia sangat mencintai kamu, Ben. Nah, aku nggak butuh ocehan kamu. Ben, saya ngomong apa adanya, saya nggak bohong. Malam itu saya memang ketemu Andini. Tapi tanpa disengaja. Andini bilang ada yang telepon ke rumah. Dan bilang kalau Lola lagi mabok. Akhirnya dia mencari Lola ke bar. Tapi Lola nggak ada. Lalu kalian ketemu dan minum-minum sampai mabok kan? Ya. Andini memang mabok. Saya pikir dia lagi bingung. Dia nggak hanya mikirin Lola, tapi mikirin kamu. Saya sudah melarangnya minum. Tapi dia ngotot. Ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya dia minum sampai mabuk. Tadinya saya mau bawa dia pulang ke rumah. Tapi saya takut Mama marah. Akhirnya saya putuskan untuk bawa dia ke kantor. Dan menunggu dia bangun. Cuma saya ketiduran. Waktu saya bangun dia sudah nggak ada. Maafin aku, Hen. Aku sangat emosi waktu Lola bilang kamu pergi sama Dini. Lola? Lola bilang begitu? Ada-ada aja anak itu. Bimar. Iya, ya. Apanya? Itu ada yang ketok-ketok. Dilihat deh. Oh, baik nih. Iya, sebentar. Selamat malam. Malam. Tante Lisa ada? Ada. Sebentar ya. Siapa, Bimar? Anunya, ada Loretta. Selamat malam Om, Tante. Maaf loh kalau sampai mengganggu waktu santai kalian. Wanita nggak baik keluar malam-malam. Iya, tapi sebagai tetangga yang baik, nggak ada salahnya kan kalau saya sekedar mampir untuk menengok keadaan kalian. Dan saya juga ingin tahu bagaimana kabar Benny dan Andini. Apa semuanya baik-baik saja? Kami semua di sini baik-baik saja. Terima kasih mau menjenguk kami. Tapi Benny dan Dini belum pulang. Nanti Om beritahukan kalau kamu datang. Sekarang kamu sebaiknya pulang. Sebenarnya kedatangan saya ke sini untuk memberitahukan kabar gembira. Ada apa? Saya hanya mau memberitahukan bahwa sebentar lagi keluarga Handoko akan mendapatkan anggota keluarga baru. Apa maksud kamu? Sekarang ini saya sedang mengandung anaknya Benny. Mau apa kamu? Belum puas merusak rumah tangga orang? Aku cuma mau memberitahukan keberadaan istri kamu yang menderita. Apa sih mau mulet? Permainan apa lagi sih yang kamu mainkan? Ini bukan permainan, Ben. Istri kamu yang cantik itu sekarang berada di sini setelah diusir dari kediaman mewah keluarga Handoko. Kasihan. Dia sudah disia-siakan oleh suami yang sangat dicintainya. Kamu emang brengsek ya? Saya nggak pernah ganggu kamu. Apalagi rumah tangga orang lain, seperti kamu. Oh, jadi kamu orangnya? Hah? Lah, ini temen yang kamu bilang itu? Kurang ajar. Ben. Apa kamu pikir perempuan sialan itu akan menggugurkan kandungannya? Kalau kita melepaskan saham yang 5% itu? Ben, apapun tindakan kita, dia tetap akan mempertahankan anaknya dalam kandungannya, Ben.
Karena cuma itu satu-satunya senjata dia untuk diakui sebagai keluarga besar Han. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi kamu yang merayakan. Selalu update konten terbaru dari kami ya, dengan subscribe channel MVP Hits.